warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Anggota kelompok kami ada Vivita Sari, Alwiandi Pratiwi, Syifa Rahma Alamsyah, Amalia Devina, dan Andi Tendri Awan. Di dalam materi pendapatan nasional ada memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama ada pendapatan nasional, yang kedua ada manfaat perhitungan pendapatan nasional, selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional, komponen pendapatan nasional, ada manfaat pendapatan per kapita, dan apa itu pendapatan per kapita. Kemudian materi pertama akan dijelaskan oleh Amanda Dini Agustina. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh semua orang dalam satu negara, atau jumlah total nilai barang atau dan jasa akhir yang dihasilkan oleh perekonomian tertentu. Yang kedua ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat yang pertama adalah mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Dan yang terakhir, menjadi pedoman dalam kebijakan pemerintah. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi suatu negara, baik milik warga negara maupun orang asing yang tinggal di negara tersebut pada satu periode tertentu. Yang kedua ada produk nasional bruto. Produk nasional bruto merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan faktor produksi milik negara sendiri. Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tetap diperhitungkan, sedangkan penghasilan orang asing yang bekerja di Indonesia tidak diperhitungkan. Adapun rumus dari produk nasional bruto adalah GNP sama dengan GDP ditambah PFLN dikurang PFDN. Yang ketiga ada produk nasional neto. Untuk memperoleh net nasional produk atau NNP, nilai depresiasi dikurang dari nilai produk nasional bruto selama 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Adapun rumusnya adalah NNP sama dengan DNP dikurang depresiasi. Yang keempat ada pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto merupakan produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Ada rumusnya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima ada poin pendapatan perorangan. Pendapatan perorangan merupakan bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan dalam produksi. Ada rumusnya PI sama dengan NNI dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan dan ditambah transfer payment. Yang keenam ada pendapatan disposable. Pendapatan disposable merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan atau ditabung. Untuk mengetahui dasar pendapatan disposable adalah dengan cara pendapatan perorangan dikurangi pendapatan langsung. Dan poin yang terakhir adalah pendapatan nasional harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan nasional menurut harga berlaku merupakan suatu nilai barang dan jasa yang dihasilkan satu negara dalam 1 tahun dan dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan pendapatan nasional menurut harga konstan merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan satu negara dalam 1 tahun dan dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tertentu atau tahun dasar. Sekian tentang poin komponen pendapatan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivita Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivita Sari akan menjelaskan tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi 3. Untuk menghitung nilai barang dan jasa dapat dilakukan yaitu 1.
Pendekatan produksi. Pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau menjumlahkan secara keseluruhan nilai valuade dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Pendekatan produksi pendapatan nasional dapat dirumuskan yaitu sama dengan yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran dapat diartikan jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa dalam satu periode. Dilakukan dengan cara pengeluaran tiap-tiap pelaku ekonomi. 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumtion atau C. 2. Pengeluaran pemerintah, government expenditure atau G. 3. Investasi. 4. Ekspor neto, X kurang M. Yang rumusnya yaitu Y sama dengan C tambah L tambah G tambah X kurang M. Yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik atau penyerahan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Rumusnya yaitu Y sama dengan W tambah R tambah L Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Tendri Awaru. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita. Pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk atau per kapita tiap orang dalam suatu daerah maupun wilayah. Pendapatan per kapita ini diperoleh dari PDB, PNB, ataupun pendapatan nasional dengan dibagi jumlah penduduknya. Jadi saya akan menjelaskan tentang manfaat pendapatan per kapita. Manfaat pendapatan per kapita dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dari suatu negara 1 tahun ke tahun berikutnya. 2. Menjadi pedoman pengambilan keputusan pemerintah bidang ekonomi. Yang ketiga, mengetahui tingkat produktivitas suatu negara selama periode tertentu. Kembali lagi dengan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ada 3, yaitu yang pertama ada koefisien Gini, yang kedua adalah kriteria Bank Dunia, dan yang ketiga ada cara mengatasi ketimpangan pendapatan. Yang pertama ada koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus dari Italia. Koefisien Gini ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan juga kekayaan. Nilai koefisien Gini dapat digambarkan melalui kurva, yaitu kurva Lorenz. Di sini saya akan mencontohkan bentuk kurva Lorenz.
kira-kira bentuk kurva Lorenz. Selanjutnya, yang kedua ada kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia adalah yang membagi penduduk ke dalam 3 kelompok. 40% berpendapatan rendah, 40% berpenduduk berpendapatan sedang, dan 20% berpendapatan tinggi. Selanjutnya ada yang nomor 3, yaitu cara mengatasi ketimpangan pendapatan, yaitu dengan cara membangun daerah-daerah yang teridentifikasi ketimpangan dan juga menaikkan harga tarif pajak untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Sekian dari saya. Sekian yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.